Halo semua, apa kabar? Hari ini saya akan melakukan simulasi mengenai bahaya merokok. Seperti apa simulasinya? Check this out. Ibaratkan botol ini sebagai paru-paru kita. Kemudian, taruh rokok di bagian tutup botol yang kita ibaratkan sebagai mulut kita. Kemudian, bakar seperti rokok pada umumnya. Tekan bagian badan botol untuk mendapatkan efek yang sama seperti ketika merokok, yaitu asap masuk ke bagian paru-paru. Lama-kelamaan asap tersebut akan mengumpul di bagian dalam botol. Sebagai perbandingan, saya juga melakukan hal sama dengan sebuah kertas HVS biasa. Dan di sini terlihat bahwa asap akan mengumpul pada bagian dalam botol pula. Lalu inilah hasilnya. Air bekas pembakaran rokok berwarna lebih kuning daripada air bekas pembakaran kertas, dan keduanya tampak berbeda dari air biasa. Jika kalian suka video ini, tolong klik tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa komen. Nah, halo teman-teman, kali ini kita akan bermain-main dengan pipa nih. Dan saya juga punya dua wadah. Yang satu air berwarna yang saya taruh gelas dan bawahnya saya tinggikan dengan wadah lain. Satu lagi wadah yang saya letakkan di bawah. Dan proses ketinggian airnya bisa teman-teman lihat kan. Nah, saya ingin memindahkan air yang ada di sebelah sini, yang di gelas ini, ke bawah, tapi tanpa saya menuang airnya, hanya dengan menggunakan pipa ini. Gimana caranya? Ada caranya. Teman-teman, pertama usahakan ada air yang masuk ke dalam sedotan. Gimana caranya? Terserah teman-teman. Teman-teman mau menghisap dari ujung pipa yang satunya atau menggunakan alat penghisap lainnya. Saya akan menggunakan alat suntik nih, tapi nggak ada jarumnya. Jangan pakai yang ada jarum ya, bahaya. Saya hisap. Nah, sampai hampir mencapai ujung, saya rendahkan posisinya dan saya lepaskan. Teman-teman bisa melihat ada air yang mengalir. Kalau saya tinggikan lagi, nah, teman-teman bisa lihat kan? Padahal airnya naik ya melalui selang. Kok bisa si air ini naik masuk ke selang? Nah, pada prinsipnya itu seperti ketika teman-teman menggunakan pipa U yang teman-teman bentuk selang ini membentuk U dan teman-teman isikan air. Permukaannya akan sama ketika teman-teman goyangkan. Nah, prinsipnya sama seperti itu karena di sini kenapa air bisa berpindah? Karena tekanan udara yang sama baik di sini ataupun di sini, dan yang membedakan itu hanya perbedaan ketinggian. Permukaan air yang di sini lebih tinggi daripada permukaan air yang di bawah, sehingga pada prinsipnya air juga akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, nggak mungkin dari bawah ke atas kan. Nah, selama permukaan air yang di sebelah kiri ini lebih tinggi daripada si ujung selang ini, air akan selalu mengalir sampai air habis. Tapi ketika posisinya sudah sama, maka aliran tersebut akan berhenti. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau seperti tadi saya katakan mengenai prinsip dari pipa U, teman-teman bisa lihat juga videonya dan juga bisa melihat video-video yang lainnya hanya di desinfisika.com.
Di sini saya akan mereview mengenai cara pembuatan es batu secara praktis. Pertama, isi plastik dengan air hingga secukupnya, sampai ukuran secukupnya. Nah, setelah itu perhatikan posisi plastik, tali, dan tangan, dan kita mulai cara pembuatan es batu secara praktis. Perhatikan, ditarik. Nah, es batu selesai. Terima kasih. Wis. My name is Andrew Gillis, and here's an image from my research. This image shows the head of a skate, a fish that is closely related to stingrays while it is still in the egg. These animals, along with sharks, belong to a group called the cartilaginous fishes, who build their skeletons entirely out of cartilage, the same soft, flexible tissue which makes the skeleton of our ears. In the center of the image, you can see the embryo's eyes and gills, and on the sides of the image, you can see the large wing-like fins that wrap around the head. Although these fishes have no bone, they do have hard scales called denticles, which are a focus of my research. These are the red marks, which you can see scattered over the whole head. These denticles have striking similarities with human teeth. They are built of the same hard tissues, and we are discovering that their growth is controlled by many of the same genes.
Bahan telah kita persiapkan. Selanjutnya kita mulai percobaan. Langkah pertama, hidupkan lilin, lalu kita lengketkan di atas piring. Langkah kedua, masukkan air secukupnya ke dalam piring. Lalu kita kasih pewarna ke dalam piring. Lalu kita aduk sampai merata. Langkah terakhir, kita tutup lilin dengan gelas. Lihatlah apa yang terjadi. Kesimpulan pada percobaan ini, lilin padam karena oksigen yang ada di dalam gelas tidak dapat membantu proses pembakaran. Ingat, oksigen diperlukan pada saat proses pembakaran. Oksigen atau molekul yang berkurang menyebabkan tekanan yang ada di dalam gelas juga berkurang. Akibatnya terjadi perbedaan tekanan di dalam gelas dengan di luar gelas. Tekanan di luar gelas lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang ada di dalam gelas. Akibatnya air yang berada di luar gelas masuk ke dalam gelas.